Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wahyu Ananda Saudi, NIM 1021901444, kelas SMF semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Yang pertama adalah periode kekhalifahan Khulafa ar-Rasyidin. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Beliau menjabat dari 632 hingga 634 Masehi. Periode selanjutnya adalah periode Umar bin Khattab. Beliau menjabat dari 634 sampai 644 Masehi. Selanjutnya adalah periode Utsman bin Affan. Beliau menjabat dari periode 644 Masehi hingga 656 Masehi. Periode terakhir adalah periode Ali bin Abi Thalib. Beliau menjabat dari tahun 656 Masehi hingga 661 Masehi. Langsung menuju topik pembahasan kali ini, pemikiran ekonomi Khalifah Abu Bakar. Persoalan pertama yang dihadapi Abu Bakar setelah diangkat menjadi khalifah adalah kemurtatan yang dilakukan oleh sebagian umat Islam atau biasa disebut perang Riddah. Setelah Rasulullah meninggal, maka beberapa saat kemudian ada beberapa suku yang memberontak dan membantah untuk membayar zakat. Dengan begitu, Abu Bakar mengambil keputusan untuk memerangi mereka yang memberontak dan tidak mau membayar zakat. Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan umat Islam, Abu Bakar melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi seperti yang telah dipraktikkan Rasulullah SAW. Beliau sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan dalam pembayarannya. Hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan dan disimpan di Baitul Mal untuk langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslim hingga tidak ada yang tersisa. Seperti halnya Rasulullah, Abu Bakar juga melaksanakan kebijakan pembagian hasil tanah taklukan. Sebagian besar diberikan kepada kaum muslimin dan sebagian lain tetap menjadi tanggungan negara. Di samping itu, ia juga mengambil alih tanah-tanah dari orang-orang murtad untuk dikembalikan atau dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam secara keseluruhan. Dalam mendistribusikan harta Baitul Mal tersebut, Abu Bakar menerapkan prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah dan tidak membeda-bedakannya antara sahabat yang lebih awal masuk Islam ataupun sahabat yang datang setelahnya. Ataupun beliau tidak membeda-bedakan antara hamba dengan yang merdeka dan antara pria dan wanita. Menurutnya, dalam hal keutamaan beriman, Allah Subhanahu wa taala yang memberi ganjarannya. Sedangkan dalam masalah kebutuhan hidup, prinsip kesamaan lebih baik daripada prinsip keutamaan. Namun, yang menarik dari kepemimpinan Abu Bakar adalah ketika ia menjelang wafat, Abu Bakar melakukan kebijakan internal, yaitu dengan mengembalikan kekayaannya kepada negara. Melihat kondisi negara yang belum pulih dari krisis ekonomi, Abu Bakar mementingkan kondisi rakyatnya daripada kepentingan individu dan keluarganya. Gaji yang selama masa kekhalifahannya diambil dari Baitul Mal, yang ketika dikalkulasikan berjumlah 8.000 dirham, beliau menggantinya dengan menjual sebagian besar tanah yang dimilikinya dan seluruh hasil penjualannya diberikan untuk pendanaan negara. Pemikiran ekonomi yang paling penting dari peristiwa ini adalah Abu Bakar telah mampu membuat prinsip-prinsip penting dalam perpajakan Islam, yakni menegakkan zakat sebagai sumber pendapatan negaranya. Pajak dalam bentuk zakat adalah salah satu dari hak-hak negara yang tidak dapat diskresi individu. Selanjutnya adalah pemikiran ekonomi pada masa Umar bin Khattab. Yang pertama adalah pembentukan Baitul Mal. Latar belakang dibentuknya Baitul Mal adalah meningkatkan pendapatan negara dari kharaj yang diakibatkan perluasan wilayah Islam. Kala itu, Umar didatangi oleh Gubernur Bahrain, Abu Hurairah, dengan membawa pajak kharaj sebesar 500.000 dirham. Karena bingung mau dibagaimanakan harta kharaj sebanyak itu, Umar pun bermusyawarah dengan para sahabat.
Lalu, Umar memutuskan untuk membentuk Baitul Mal dengan harta atau pendapatan negara disimpan di dalamnya. Umar memutuskan bahwa harta tersebut tidak didistribusikan seluruhnya, tetapi disimpan sebagai cadangan untuk pembiayaan umat muslim dan sebagai jaga-jaga untuk keadaan darurat. Baitul Mal sebagai lembaga keuangan masyarakat di mana harta di dalamnya adalah milik masyarakat, sehingga segala kebijakan yang diambil haruslah untuk kepentingan masyarakat. Pejabat-pejabat Baitul Mal dan negara sebagai pemegang amanah dan dilarangnya untuk menggunakan harta Baitul Mal untuk kepentingan sendiri. Harta Baitul Mal digunakan untuk menolong kaum miskin, kaum fakir, membayar utang-utang kaum yang bangkrut, para janda dan anak terlantar, pembiayaan diat, penguburan kaum miskin. Harta Baitul Mal juga dijadikan sebagai dana pinjaman tanpa bunga kepada masyarakat. Selain itu, Umar juga membuat sistem diwan, yaitu mendata seluruh masyarakat muslim yang masih ada hubungannya dengan pejuang-pejuang Islam dan memberikan dana penghargaan setiap tahunnya sebagai jaminan sosial dan penghargaan atas jasa-jasa dalam memperjuangkan Islam. Dana tersebut juga dibagikan kepada masyarakat sekitar setiap periode tertentu secara cuma-cuma, sesuai dengan pembagian jumlah tertentu sebagai bentuk perhatian negara terhadap kesulitan-kesulitan masyarakatnya. Namun, kebijakan Umar tersebut ditentang oleh salah satu sahabat, yakni Hakim bin Hizam. Ia berpendapat bahwa kebijakan Umar tersebut akan memicu sikap malas karena adanya tunjangan gratis dan ditakutkan masyarakat tidak bisa seproduktif dulu dan itu akan membahayakan kelangsungan hidup apabila suatu saat nanti kebijakan itu dihentikan. Dan itu pun terjadi. Umar mulai menyadari dan menyesali kebijakannya tersebut dan bertekad untuk mengganti kebijakannya tersebut. Selanjutnya adalah kepemilikan tanah. Hal ini menjadi pusat perhatian saat masyarakat muslim telah menaklukkan banyak wilayah. Apakah tanah tahlukan tersebut menjadi milik masyarakat muslim ataukah tetap menjadi milik masyarakat awalnya? Masyarakat muslim yang ikut perang dan para sahabat mengusulkan bahwa tanah tersebut dibagikan kepada kaum muslim yang terlibat dalam perang. Tetapi sebagian muslim lain menolak usul tersebut karena mereka berpikir bahwa tanah yang dibagikan kepada kaum yang ikut perang akan menjadi milik perseorangan. Dan apabila mereka sudah meninggal, tidak akan ada tanah sisa untuk generasi berikutnya. Akhirnya, Umar memutuskan untuk memperlakukan tanah tersebut sebagai fa'i. Tanah tersebut menjadi hak pemilik awal dengan syarat mereka harus membayar haraj dan jizyah. Selanjutnya adalah zakat. Kebijakan zakat yang digunakan Umar sebagian berbeda dari penetapan Rasulullah dahulu. Hal ini terjadi karena munculnya masalah-masalah baru yang pada masa Rasulullah belum ada. Di antaranya, pada masa Nabi, kuda sebagai kendaraan kala itu tidak dikenai beban zakat. Namun, saat Umar, perdagangan kuda semakin marak, dan Umar mengenakan zakat terhadap kuda atas permintaan dan desakan dari gubernur syariah, Abu Ubaidah kala itu. Beban zakatnya pun hanya sebesar 1 dinar. Selanjutnya adalah usra. Pada masa Rasulullah, penarikan usar ini dihapuskan untuk mendorong perdagangan di Arab. Pada masa Umar, diberlakukan lagi usar sebesar 10% dari nilai barang. Usar tersebut dibebankan kepada suatu barang sekali dalam setahun, walaupun barang tersebut diperbaharui. Jadi, walaupun barang tersebut tetap diperbaharui, pajaknya tetap berlaku setiap tahun. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rozi Darmawan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Wahyu, yaitu terkait pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Permasalahan ekonomi pada masa Khalifah Utsman bin Affan semakin rumit. Sejalan dengan semakin luasnya wilayah negara Islam, pemasukan negara dari zakat, jizyah, dan rampasan perang semakin besar. Komposisi kelas sosial di dalam masyarakat berubah sedemikian cepat yang kemudian juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial politik yang berbuah konflik. Tidak mudah pula mengakomodasi
orang kota yang cepat kaya karena adanya peluang-peluang baru yang terbuka menyusul ditaklukannya provinsi-provinsi baru. Guna mengatasi itu, semua Khalifah Utsman bin Affan menerapkan berbagai kebijakan ekonomi yang antara lain yang pertama, perubahan administrasi tingkat atas dan pergantian beberapa gubernur. Khalifah Utsman membuat kebijakan perubahan administrasi tingkat atas dan pergantian beberapa gubernur seperti Basrah dari Abu Musa al-Asri ke Abdullah ibnu Amir, gubernur Kufah yang berganti sebanyak 6 kali, yaitu Mughirah ibnu Syubah, Sa'ad ibnu Waqqas, Walidin, Utbah, Sa'id ibnun al-As, dan Abu Musa al-Asyari. Mesir dari Ibnu al-As ke Abdullah bin Ibnu Sa'ad ibnu Abi Syarah dan Muhammad bin Abi Bakar. Pergantian tersebut guna meningkatkan berbagai pengeluaran di bidang pertahanan dan kelautan, meningkatkan dana pensiun, dan pembangunan berbagai wilayah taklukan baru. Sebagai hasilnya, jumlah pemasukan kharaj dan jizyah yang berasal dari Mesir meningkat 2 kali lipat, yakni 2 juta dinar menjadi 4 juta dinar setelah dilakukan pergantian gubernur dari Amr kepada Abdullah bin Sa'ad. Yang kedua yaitu kebijakan yang kedua, pengelolaan Baitul Mal. Menurut Syalabi, sumber pemasukan Baitul Mal pada masa Khalifah Utsman bin Affan adalah zakat. Yang kedua yaitu pengelolaan Baitul Mal. Menurut Syalabi, sumber pemasukan Baitul Mal pada masa Khalifah Utsman bin Affan adalah zakat, ghanimah, jizyah, kharaj, dan usyur. Adapun pengeluarannya adalah untuk menggaji para gubernur, gaji para tentara, kas umum untuk haji, perluasan Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan rukun Islam kelima, yaitu haji. Dana pembuatan armada laut, dana pengalihan pantai dari Syuaibah ke Jeddah, dana pengeboran sumur, dana para muadzin, dan dana untuk tujuan-tujuan mulia Islam. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, Khalifah Utsman bin Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar bin Khattab. Khalifah Utsman bin Affan tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Selain itu, terhadap tanah negara yang pada masa Khalifah Umar bin Khattab sebagai lahan negara yang tidak dibagi-bagi, pada masa pemerintahannya, Khalifah Utsman membuat kebijakan swastanisasi dengan cara membagi-bagikan tanah negara tersebut kepada individu-individu dengan tujuan reklamasi dan memberikan tambahan pemasukan bagi Baitul Mal. Bahkan pada periode selanjutnya, ia juga mengizinkan menukar lahan tersebut dengan lahan yang ada di Hijaz dan Yaman. Dari hasil kebijakan ini, negara memperoleh pemasukan sebesar 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham jika dibandingkan pada masa Umar bin Khattab yang tidak membagi-bagikan tanah tersebut. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, meniadakan kebijakan kontrol harga. Yaitu pada masa Khalifah Utsman tidak ada kebijakan kontrol harga. Akan tetapi Khalifah Utsman berusaha untuk tetap memperoleh informasi yang akurat tentang kondisi harga di pasaran. Bahkan terhadap harga dari suatu barang yang sulit dijangkau sekalipun, Khalifah Utsman selalu mendiskusikan tingkat harga yang sedang berlaku di pasaran dengan seluruh kaum muslim di setiap selesai melaksanakan sholat berjamaah. Yang terakhir yaitu konsep pengelolaan zakat. Dalam hal pengelolaan zakat, Utsman bin Affan mendelegasikan kewenangan kepada pemiliknya masing-masing dalam menaksir harta yang wajib dizakati. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum pengumpul zakat. Di samping itu, Khalifah Utsman mengenakan zakat pada harta setelah dipotong seluruh utang-utang yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu
pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kebijakan ekonomi Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib antara lain yaitu yang pertama, memberhentikan pejabat yang korup. Setelah diangkat sebagai Khalifah Islam keempat oleh segenap kaum muslimin, Ali bin Abi Thalib langsung mengambil beberapa tindakan, seperti memberhentikan para pejabat yang korup, membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang-orang kesayangan Utsman, dan mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Yang kedua yaitu pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Mal, berbeda dengan Umar yang menyisihkan untuk cadangan. Dan yang ketiga, pengeluaran angkatan laut dihilangkan. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, alokasi pengeluaran kurang lebih masih tetap sama sebagai mana halnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan hampir seluruhnya dihilangkan karena sepanjang garis Syria, Palestina, dan Mesir berada di bawah kekuasaan Muawiyah. Sekalipun demikian, dengan adanya penjagaan malam dan patroli yang telah terbentuk sejak masa pemerintahan Khalifah Umar, Ali membentuk polisi yang terorganisasi secara resmi yang disebut Syurtah, dan pemimpinnya diberi gelar Syahibus Syurtah. Terkait dengan fungsi lainnya dari Baitul Mal masih sama dan tidak ada perkembangan aktivitas yang berarti pada masa ini. Yang terakhir yaitu menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang hanya berlangsung selama 6 tahun selalu diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik. Sekalipun demikian, Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam. Selama masa pemerintahannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.